Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) menyosialisasikan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2020 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten atau disebut Komite Disabilitas di Rumah Makan Kakung Sampling Klaten, Rabu 7 Oktober 2020. Acara itu diikuti para wartawan yang bertugas di Kabupaten Klaten. Kami sebagai kawan mitra, bagaimana apa tentunya peranan penting di dalam mensosialisasikan isu disabilitas sehingga bisa merubah stigma atau persepsi masyarakat terkait dengan disabilitas dalam peran pers sangat penting. Sehingga pada hari ini kami mengundang teman-teman pers ini bagaimana dalam rangka merubah stigma masyarakat terkait dengan disabilitas. Acara tersebut menghadirkan 3 narasumber masing-masing, Ketua PPDK Klaten Eko Swasto, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinsos P3 AKB Kabupaten Klaten, Dr. Andes Muhammad Nasir MM, yang diwakili Kepala Bidang Sosial Dinsos P3 AKB Klaten Hari Suroso, dan perwakilan dari Bagian Hukum Seda Klaten. Acara dipandu Sekretaris PPDK Klaten Setio Widodo SPDI. Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2020 tentang Komite Disabilitas telah ditandatangani Bupati Klaten sejak 28 Agustus 2020. Berikut ini disampaikan penjelasan Kepala Dinsos P3 AKB Klaten Dr. Andes Muhammad Nasir MM yang diwakili Kabid Sosial Dinsos P3 AKB Klaten Hari Suroso terkait dengan sosialisasi Perbup Klaten Nomor 47 Tahun 2020 tentang Komite Disabilitas. Hari ini kita melakukan sosialisasi Perbup Nomor 47 tentang pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atau mungkin disingkatnya di Komite Disabilitas. Komite ini dibentuk sebagaimana Perda Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten. Lembaga ini ke depan diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam rangka memberikan masukan terkait dengan kebijakan dan pembangunan di bidang disabilitas, kemudian juga akan membantu pemerintah juga dalam rangka mediasi, kemudian dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat. Ya. Itu ke depan harapan kita memang lembaga ini bisa melakukan tugas dan fungsinya, bisa bermitra dengan. Ya. Itu untuk Komite Disabilitas itu nanti komposisinya seperti apa, Pak? Jadi komposisinya untuk 1 tahun pertama ada keterlibatan dinas di dalamnya, yaitu dinas sosial, kemudian ada dari perwakilan lembaga bagian hukum, kemudian perwakilan dari organisasi masyarakat, kemudian akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ya. Dalam 1 tahun ke depan lembaga ini akan menyusun ADRT, kemudian juga menyusun kepengurusan untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ini diharapkan unsur pemerintah tidak ada di dalamnya karena untuk menjaga independensi dari lembaga ini ke depan. Ya, setelah perbupnya disahkan nanti target pengisiannya kapan, Pak? Secepatnya, Pak. Jadi dalam satu tahun ke depan ini kita sudah mengalokasikan anggaran di dinas untuk mendukung operasional dari Komite Disabilitas untuk 1 tahun ke depan. Rencana ke depan untuk tingkat kecamatan bisa? Kita belum berpikir ke arah sana karena kita juga akan mempush teman-teman PPDK untuk membentuk PPDK di tingkat kecamatan dulu. Karena ini PPDK ini kan sebagai penggagas utama dari terbentuknya komite ini, sehingga diharapkan ketika sudah ada PPDK di tingkat wilayah di kecamatan misalnya, ini akan bisa memberikan masukan terhadap komite disabilitas. Kita bekerja tidak terburu-buru tapi jelas arahnya. Sebagai kelanjutan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2020 tentang Komite Disabilitas, berikut ini disampaikan penjelasan Sekretaris PPDK Kabupaten Klaten Setio Widodo SPDI. Jadi setelah pemeriksaan kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial, bertemu dengan Pak Kepala Dinas, kita mencoba merancang anggota komite yang nanti akan dipimpin oleh Bupati.
merancang anggota komite. Dari 8 unsur tadi ada unsur dinas sosial, ada unsur penyandang disabilitas, ada unsur lembaga bantuan hukum, ada unsur dunia usaha, ada unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan tokoh agama. Nah, kita mengidentifikasi tokoh-tokoh tersebut. Dan nanti akan kita digodok di dinas sosial, dan setelah kita fix antara dinas sosial dengan PPDK, kita usulkan kepada Bupati menjadi anggota komite yang pertama kali selama dalam jangka 2 tahun ini pertama kali menyiapkan ADART. ADART isinya apa? Bagaimana menyiapkan kerangka jalannya komite 5 tahun yang akan datang, itu baik pemilihannya, terus bagaimana cara pelaporannya, media kan seperti apa, ini kan dalam ADART sampai keanggotaannya, mekanisme perekrutan komite kan seperti apa. Harapannya nanti komite ini betul-betul independen, kuat, dan tidak terpengaruh oleh pemerintah misalnya. Itu ya. Harapannya kan seperti itu. Kemudian Pak Setio, bahwa salah satu tugas komite disabilitas itu nanti memberikan pencerahan bagi masyarakat bahwa disabilitas itu sebenarnya bukan aib, tapi rahmat bagi disabilitas itu sendiri dan juga bagi keluarganya. Tanggapan Bapak? Ya, memang salah satu tugas fungsi dari komite ini adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan mainstreaming isu disabilitas, bahwa disabilitas menjadi dia tidak aib, disabilitas itu dia punya potensi, disabilitas sama dengan yang lainnya. Nanti akan bersama dengan baik dengan PPDK, dengan lintas itu mensosialisasikan terkait dengan isu disabilitas, sehingga stigma yang saat ini melingkupi masyarakat disabilitas ini akan hilang. Sebenarnya stigma ini kan yang selalu menempel pada disabilitas, bahwa disabilitas kan menjadi stigma. Nah, kita ingin stigma itu hilang melalui hadirnya komite ini. Ya, bisa dijelaskan Pak tentang potensi-potensi teman-teman disabilitas yang tergabung dalam PPDK itu antara lain apa Pak, potensi yang dimiliki Pak? Jadi, kalau kita berbicara tentang potensi disabilitas sekali itu sebenarnya banyak sekali, baik di teman netra, teman poli maupun teman daksa. Kalau di teman netra memang cenderungnya teman-teman di pijat walaupun tidak ada satu dua yang dia pintar IT. Ya. Musik juga, musik, terus tarik suara, banyak teman-teman. Di teman-teman tuli banyak teman-teman ini yang dia bahkan sebagai perias salon, ada yang jadi perias salon, ada yang jadi petani, ada yang jadi elektro. Ini ada kalau teman-teman saya kan lebih lagi, karena tentunya banyak yang rata-rata di UKM, di UKM ada yang jahit, terus elektro dan sebagainya lah. Potensi-potensi tersebut sebenarnya itu dirangkum di PPDK, dan itu diadakan misalnya setiap tahun kita akan adakan pelatihan, misalnya ada pelatihan kewirausahaan atau pelatihan manajemen perusahaan, pelatihan manajemen keuangan, sehingga teman-teman yang sudah punya itu dia mampu manajemen keuangan mereka. Dari mana kita lakukan itu? Dengan dana APBD yang ada di dinas sosial tadi yang 150 juta, kita gunakan untuk penguatan itu. Ya, kemudian harapan PPDK ini artinya komite disabilitas ini segera terbentuk itu Pak ya? Harapannya itu, jadi harapannya komite disabilitas akhir 2020 ini segera terbentuk, 2020 sudah bisa bekerja, membuat ADART. Semoga dengan terbitnya Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2020 tentang Komite Disabilitas, semoga nanti Komite Disabilitas segera diisi oleh orang-orang yang berkompeten sehingga mampu melaksanakan tugasnya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Klaten.